Ya, berjumpa lagi di lanjutan mata kuliah dasar-dasar hortikultura. Di minggu ke-12 kita akan membahas mengenai tuberization atau pembentukan umbi. Eh, Mungkin sudah pada familiar dengan umbi ya. Jadi umbi ini merupakan hasil evolusi tumbuhan untuk menghadapi periode kritis saat masa kehidupannya. Jadi ada berbagai macam, seperti misalkan untuk tumbuhan biennial atau dwi musim di iklim temperate melalui musim dingin, ini tentunya tanaman harus memiliki cadangan makanan. Kemudian tanaman di daerah yang memiliki musim kering yang ekstrim dan berlangsung lama. Kemudian juga tanaman-tanaman yang memiliki atau tumbuhan ya, tidak terlalu harus tanaman. Tumbuhan yang memiliki periode persaingan yang cukup ketat, bisa air, bisa hara di hutan-hutan atau daerah yang memiliki tanaman yang majemuk atau berjenjang ya. Biasanya tentunya di daerah-daerah yang secara alami itu banyak tumbuh tanaman. Nah, ini digunakan untuk apa? Pembentukan umbi pada tanaman ini digunakan untuk kelangsungan hidup dan pembiakan vegetatif secara alami. Eh, di dalam umbi ya, itu terdapat kandungan utama berupa karbohidrat karena memang umbi ini salah satu fungsi utamanya yaitu food storage. Jadi umbi sebetulnya bisa berupa simpanan energi ya untuk menghemat agar dapat hidup kembali setelah melewati masa tidak optimum tadi, ya, untuk kemudian dapat terus tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian oleh manusia, umbi ini berikutnya dimanfaatkan, ya, bisa dalam bentuk pangan, ya, maupun sebagai bumbu dapur, ataupun kegunaan-kegunaan yang lain seperti pengobatan dan lain-lain. Untuk perbanyakan tanaman, umbi ini dimanfaatkan untuk perbanyakan tanaman secara klonal. Anda bisa ingat ini bisa dilakukan pembelahan ya pada umbi asalkan memiliki mata tunas maka akan bisa menjadi tanaman baru yang utuh. Kemudian sebagai sebuah sistem penyimpanan di dalam tanah ya, terdapat beberapa modifikasi. Yang pertama adalah modifikasi cabang di dalam tanah. Nah, ini biasa kita sebut dengan umbi batang. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan tuber. Kemudian ada modifikasi pangkal batang. Nah, ini bahasa Inggrisnya disebut dengan tuberous stem ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi sebetulnya mungkin waktu SD kita ingat pelajaran pengumbian gitu kan. Kemudian kita berpikir bahwa umbi itu semua adalah akar. Nah, ini ternyata tidak benar kan ya. Jadi dalam sistem di bawah tanah untuk penyimpanan ya, ini ada bermacam-macam. Kemudian ada modifikasi batang utama atau seutuhnya. Ini bisa macam-macam juga. Di kita ada istilah umbi lapis, ada bonggol ya atau corms, kemudian rimpang ya, rhizome ya, dan lain-lain. Kemudian ada modifikasi akar. Nah, ini juga disebut dengan umbi akar atau tuberous root. Nah, ini yang sering kemudian muncul pertanyaan ya, apa bedanya umbi lapis dengan umbi atau tuber gitu kan kalau bahasa bahasa Inggrisnya bulb and tuber. Jadi sebenarnya sekilas saja bisa kita lihat ya. Kalau tuber biasanya tidak memiliki lapisan-lapisan gitu kan. Tapi sementara kalau umbi lapis ya tadi ada lapisan-lapisan. Kemudian ini adalah bonggol. Jadi bonggol ini adalah sebetulnya pangkal dari batang. Ya, bisa Anda lihat ini tanaman pisang. Jadi
Kemudian ada rhizome, ya, ada uh, rhizome dari jahe, dari kunyit, ya, dan ini ada corm dari pisang maupun untuk tanaman-tanaman hias seperti tanaman lili. Kemudian bonggol yang lain atau taro, ya, kemudian ada water chestnut. Ini juga diperbanyak dan mungkin dipanen juga uh, dari bonggolnya. Nah, kemudian contoh untuk ubi akar, ya, tuberous root. Ini ada sweet potato atau ubi jalar. Anda bisa lihat di sini ada batang, ya, kemudian dia keluar memang berasal dari bagian akar. Ya, contoh yang lain ada kecipir, bukan ini ya. Jadi di dalam bawah akarnya mereka juga menyimpan cadangan makanan dalam bentuk seperti ini, namun tidak lazim untuk dimanfaatkan sebagai pangan di kita. Kemudian ada tuberous stem yang lain, ya. Ini ada umbi bengkuang, ya, kemudian turnip dan wortel. Ya, Anda nanti lihat wortel ini umbi akar atau umbi batang sebetulnya kalau Anda amati dengan seksama. Nah, kemudian tanaman hortikultura ini banyak yang dipanen untuk umbinya. Misalkan di kentang, ya, kentang Anda tentunya sangat familiar, ya. Eh, Kentang ini umbi apa? Ini adalah umbi batang, ya, yang kita panen bukan akarnya, tapi adalah modifikasi dari batang yang disebut dengan stolon. Kemudian ada yang dipanen dalam bentuk umbi lapis, ya, untuk Liliaceae, gladiol, ya, amaryllis. Kemudian umbi akar atau umbi uh, batang yang lain, ya. Ada sweet potato, ada wortel, ya, ada radish, beet, dan lain-lain. Kemudian untuk bonggol yang dipanen ada taro, ya, kemudian rimpang atau rhizome, tentunya golongan jahe-jahean, ya, kunyit, dan lain-lain. Umbi lapis, ya. Umbi lapis ini adalah modifikasi dari batang yang kemudian pangkal daunnya menebal, dimulai dari pangkal daun, yang ini sebetulnya nantinya akan menjadi uh, daun, ya. Kemudian dia modifikasinya tadi ini berbentuk sisik, ya, kemudian juga membalut. Ada uh, modifikasi seperti ini yang tidak tunicate, ya. Ya, di sini disebut tunicate karena dia memiliki lapisan yang kontinu membalut bagian dari uh, modifikasi batang tadi. Tapi ada juga yang dia disebut dengan non tunicate, itu dia tidak secara kontinu. Nah, kemudian uh, tujuan bagi tanaman tentunya sebagai simpanan makanan untuk melewati periode kritis seperti tadi, ya. Kemudian melewati musim dingin untuk berbunga. Itu khusus untuk tanaman-tanaman daerah temperate. Ini adalah struktur umbi lapis, ya. Ada ini tadi saya sampaikan. Di sini ada sisik, ya, atau lapisan tadi yang sebetulnya nanti akan menjadi daun di atas ini, ya. Jadi nanti kalau Anda amati dia akan menjadi daun. Jadi masing-masing sini nanti akan membentuk daun seperti ini, ya. Nah, ini yang paling luar ini adalah daun yang tua. Kemudian eh, di sini semakin mudah, ya, dan di sini ada daerah yang disebut dengan basal plate. Disinilah sebetulnya awal titik tumbuh tadi. Nah, pembentukan umbi lapis ini dimulai dari penghentian pertumbuhan meristem pucuk dan perakaran, kemudian pemulaan penebalan pada pangkal daun-daun muda, dan penebalan terus berlanjut pada daun-daun berikutnya hingga mencapai ukuran umbi yang maksimum.
Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah panjang hari, heat unit, ya. Nah, ini tentunya tidak pasti, ini contoh saja untuk onion atau bawang bombay, ini memerlukan 13,5 jam penyinaran per hari, dan lebih dari 600 derajat Celcius hari untuk mengumpulkan heat unitnya. Jadi ada macam-macam ya. Jadi ini pun nanti tergantung misalkan setiap tanaman onion katakanlah, ini tiap varietas mungkin juga akan memiliki perbedaan. Jadi ada tanaman-tanaman ya, kalau kita lihat nanti ada contoh yang lain mungkin saya ingat. Ya ini. Jadi pembentukan umbi ya. Ini umbi lapis di sini. Ini bisa berbeda misalkan untuk shallot atau bawang merah dan onion, bawang bombay. Meskipun panjang hari ini merupakan faktor yang utama. Nah, untuk garlic atau bawang putih, panjang hari bukan faktor yang utama, namun lebih kepada cool temperature ya, dibandingkan panjang hari. Keduanya berpengaruh, namun tidak setinggi panjang hari. Nah, kemudian faktor utama pembentukan umbi lapis, faktor stimulan utama pada bawang merah dan bawang bombay adalah hari panjang atau akhir musim semi dan musim panas kalau di daerah 4 musim, sementara di kita untuk bawang merah sebetulnya tidak terlalu masalah ya. Kemudian karena di kita penyinaran untuk bawang merah cukup ya, 12 jam, sementara untuk bawang bombay mungkin kurang karena dia memerlukan 13,5 jam. Untuk penanaman di lingkungan terbatas, memang kita bisa menambahkan cahaya, namun kalau pada lingkungan yang luas, bawang bombay kita harus menambah sinar, mungkin akan menjadi tidak efektif. Ya, dan selain panjang hari, ini ditentukan juga oleh suhu. Ya. Nah, ini pengaruh panjang hari di penelitian di Amerika, tentu di Indonesia berbeda. Ini hanya menunjukkan ilustrasi saja bahwa pengaruh panjang hari, heat unit, dan varietas ini memiliki pengaruh yang berbeda jika kita bandingkan antara bawang bombay, bawang merah, bawang putih, uh, leek, dan benching onion atau bawang sop. Ya. Uh, Leek dan bunching onion ini tidak akan mampu menghasilkan umbi, sehingga proses perbanyakannya tidak bisa menggunakan umbi, melainkan pemisahan. Nah, pada bawang putih dibanding bawang merah misalkan panjang hari, bawang merah dan bawang bombay ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Sementara untuk bawang putih ini adalah lebih kepada suhu, ya. Di Indonesia tentunya bisa berbeda. Di Indonesia kita sebetulnya untuk bawang putih memerlukan waktu yang lebih lama untuk produksi dibanding di daerah-daerah Cina misalkan, karena kita memiliki panjang hari yang kurang, dan ini sebetulnya terkait juga dengan periode pengumpulan heat unit di mana kita eh, panjang harinya termasuk sangat pendek. Nah, eh, yang menarik di sini, faktor varietas di sini ternyata sangat menentukan, sehingga dengan program pemuliaan ya, program seleksi, kita bisa sebetulnya mencari bawang merah untuk dataran tinggi, bawang merah untuk dataran rendah, ini sudah bisa gitu kan. Kemudian untuk bawang putih memang belum banyak yang bisa kita dapatkan untuk kondisi tropis dengan penyinarannya 12 jam, namun sudah mulai berhasil. Sudah ada varietas-varietas bawang putih yang juga sudah sangat baik kualitasnya. Kemudian bawang bombay, varietas juga menjadi hal yang sangat krusial. Faktor utama pada pembentukan umbi lapis, ya, jadi mengulang sedikit yang tadi, jadi pada misalkan sesama alium, pada bawang putih, inisiasi umbi ini terjadi pada sebetulnya panjang hari yang lebih pendek dari panjang hari untuk bawang merah dan bawang bombay. Namun tetap untuk di Indonesia kita masih terkendala untuk bawang putih ini, sehingga kita masih banyak membutuhkan impor. Nah, suhu sejuk, nah ini juga menjadi masalah, misalkan untuk bawang putih ya, karena
bawang putih ini biasa ditanam pada atau bukan asli Indonesia, kemudian dia ditanam di daerah yang memiliki temperatur yang sejuk gitu. Di kita untuk bisa mendapatkan yang seperti itu kita harus ke daerah yang tinggi ya, dan kemudian di sana tentunya sinar matahari juga tidak bisa full. Tidak banyak daerah yang bisa seperti itu. Di Indonesia ada beberapa yang cukup bagus, misalkan di daerah Sembalun, kemudian di Bima gitu kan. Ini daerahnya tinggi, iklimnya sesuai, kemudian intensitas sinar matahari ini bisa tercapai untuk mendapatkan bawang putih yang bisa berumbi dengan baik. Tapi pada umumnya tidak semudah itu mencari wilayah yang uh, wilayah yang dia apa memiliki uh, panjang hari yang pas untuk seperti tadi. Kemudian jika ditanam pada musim semi dan uh, umbi bibit disimpan pada kondisi hangat, ya ini tidak bisa berumbi. Jadi sekali lagi suhu, fotoperiod itu sebetulnya sangat menentukan dalam proses pengumbian. Kemudian pertumbuhan umbi lapis ya, ini terjadi pembesaran sel pada dasar daun terkait dengan penyimpanan polisakarida, terutama pati dan kadang-kadang juga inulin. Kemudian pembentukan dan pertumbuhan umbi ya merupakan proses yang saling terkait. Dan pada proses pertunasan umbi bibit ya, daun muda ini memanjang dan aktivitas mitosis ini terpulihkan. Ini yang kemudian bisa menjadi pembesaran sel. Kemudian pertumbuhan umbi lapis ya, ini dipengaruhi oleh tentunya saat tanam, panjang hari dan suhu, kemudian jumlah daun sebelum inisiasi umbi. Jadi diharapkan daun ini terbentuk juga dalam kondisi yang optimal, karena ini menjadi daerah ya penangkap cahaya untuk kemudian bisa melakukan proses produksi fotosintat kan, kemudian disimpan di dalam umbi. Kemudian ukuran umbi akhir dipengaruhi oleh jumlah daun setelah pengumbian atau setelah pertumbuhan optimum. Dan seleksi varietas ini sangat menentukan keberhasilan. Tadi saya sampaikan untuk varietas saja gitu kan. Varietas misalkan bawang merah yang terkenal kan Bima ya. Kemudian ini ditanam di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, hasilnya beragam. Dan ternyata kita bisa menseleksi genotipe-genotipe baru, yang kemudian dia bisa lebih adaptif di lingkungan tersebut, sehingga saat ini bawang merah tidak hanya tersentral pada Brebes, tapi sudah pada beberapa lokasi di Indonesia. Nah, sekali lagi, jadi untuk pertumbuhan umbi lapis, seleksi varietas sangat menentukan produktivitas, kemudian varietas menentukan saat tanam terkait dengan saat inisiasi umbi. Nah, ini contoh di Amerika ya, dari Pak Winarso. Jadi sangat menentukan karena di sana mereka ada musim ya. Di kita juga sama sebetulnya. Kita lebih kepada kelimpahan cahaya matahari yang kadang pada bulan-bulan tertentu tidak sama gitu. Sehingga meskipun bawang merah misalkan bisa ditanam sepanjang tahun, tapi ada periode-periode misalkan musim hujan di mana cahaya tidak terlalu optimal, kemudian serangan patogen, ini menjadikan pada beberapa periode, misalkan di kita pada Oktober sampai Maret, ini sering terkendala produksinya sehingga harga menjadi mahal. Ya, di Indonesia diperlukan varietas yang tidak begitu peka terhadap panjang hari untuk inisiasi perumbiannya. Untuk bawang putih ini sebetulnya dapat berumbi di hari pendek karena di kita bawang putih itu umurnya masih di atas 100 hari. Di atas 100 hari ini tentunya petani sedikit enggan menanam ya karena periode produksinya lama. Kemudian pengisian umbi sebetulnya di kita malah dapat berlangsung sepanjang musim dengan catatan varietasnya sudah cocok.
Kemudian bawang merah dapat berumbi di dataran rendah sampai dataran tinggi. Di dataran tinggi umbi lebih besar dibanding di dataran rendah, tapi waktu panennya menjadi lebih lama. Kemudian terjadi juga pembentukan bunga. Ini kalau untuk bawang tentunya tidak diharapkan ya, meskipun sekarang juga mulai diproduksi untuk true salad seed ya, benih dari bunga untuk bawang merah ya. Tapi untuk tanaman-tanaman hias misalkan ini menjadi menarik untuk menghasilkan bunga dari umbi ya. Tanaman umbi lapis ini memerlukan kondisi khusus untuk menghasilkan bunga. Oh ya, ada juga golongan allium yang dia juga merupakan bawang hias ya. Nah, nanti bisa saya share fotonya di diskusi. Kemudian pembentukan bunga ditandai dengan pemanjangan tangkai bunga yang dikenal dengan istilah bolting. Nah, tanaman bolting ini biasanya tidak kemudian mampu membentuk umbi baru. Makanya untuk produksi bawang merah ini menjadi masalah jika terlalu banyak bunga. Ya. Nah, yang bisa men-trigger bolting ini adalah suhu sejuk, dingin, dan juga ditentukan oleh varietas. Oleh karena itu, misalkan bawang merah, kalau kita ingin menyimpan lama, kemudian dimasukkan ke dalam uh, cold storage, ya, misalkan pada periode yang kita defisit kita ingin menyimpan, ini masalahnya adalah ketika ditanam, nanti muncul banyak bunga sehingga itu merugikan produksi petani. Okay? Nah, ini pengaruh fotoperiod, heat unit, dan varietas pada bolting atau pembentukan bunga di allium. Ya, varietas ini lebih menentukan dibanding dua faktor yang lain. Nah, kemudian umbi batang dan umbi akar. Ya. Umbi batang ini merupakan ya, dan juga umbi akar organ penyimpanan berdaging di dalam tanah yang terbentuk dari cabang untuk umbi batang, ya, pangkal batang atau akar untuk umbi akar tentunya. Nah, dia tidak memiliki lapisan-lapisan ya, karena memang dia tidak modifikasi yang kemudian seperti umbi lapis tadi. Nah, ini dibentuk untuk simpanan makanan pada pertumbuhan musim berikutnya setelah tanaman induk mati serta menjadi organ perbanyakan vegetatif alami. Karena pada umbi tadi kemudian bisa muncul mata-mata tunas baru ya. Nah, tanaman berumbi tumbuh dari umbi bibit dari induk yang sebelumnya membentuk tunas-tunas baru pada musim tanam sekarang atau artinya tanam berikutnya gitu kan. Nah, ini tidak kemudian otomatis langsung bisa. Kadang-kadang karena secara alami dia dibentuk untuk menyimpan makanan, kemudian dia menghadapi periode yang kritis. Nah, ini akhirnya secara alami juga umbi ini memiliki yang disebut dengan periode dorman. Untuk konsumsi ini tentu baik karena bisa disimpan lama. Misalkan kita beli kentang, kita panen kentang, dia bisa bertahan 2-3 bulan ya, masih bagus. Tapi untuk perbanyakan tentu menjadi masalah karena kita harus menunggu dormannya selesai untuk bisa kemudian ditanam ya. Jadi pertumbuhan alami untuk umbi tadi, inisiasi pengumbian dipengaruhi oleh panjang hari dan suhu di daerah temperate, biasanya pada hari pendek. Pengumbian berlangsung dengan baik jika pertumbuhan optimum sehingga menghasilkan fotosintat yang cukup untuk penyimpanan. Jadi misalkan kentang saja bisa kita bayangkan di suhu yang tinggi itu relatif lebih sulit untuk berumbi. Biasanya dia perlu 16 derajat pada suhu malamnya. Sementara suhu siangnya dia memerlukan yang cukup tinggi untuk kemudian bisa menghasilkan fotosintat yang optimum. Nah, berikutnya adalah corm atau bonggol ya. Ini juga merupakan organ penyimpanan di bawah tanah, terbentuk dari batang utama ya, yang utuh, dia masih intact atau menyambung dengan bagian utamanya. Kemudian memiliki jaringan padat berdaging tumbuh tanpa sisik, daun yang terpisah ya.
tumbuh tanpa penutup atau berpenutup dari modifikasi daun. Dia bisa terbentuk dari pangkal batang yang membengkak, akar tumbuh di bagian bawah, dan tunas tumbuh di bagian atas. Artinya sudah terdefine bagian atas yang mana, bagian bawah yang mana. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Jadi ini bagian akar ya, kemudian ini adalah batang yang menebal tadi, kemudian di sini muncul calon-calon tunas baru. Pada musim pertama tumbuh ya, dia dari umbi bibit atau mother plant, kemudian dia bisa membentuk umbi-umbi baru atau menghasilkan anakan. Di pisang dan talas, ya, bonggol membentuk anakan yang melanjutkan pertumbuhan setelah tanaman induk berbuah, sehingga dia bentuknya akhirnya menjadi merumpun. Nah, ini talas-talasan atau pisang bisa kita lihat ada akarnya, ya, ada umbinya, kemudian ada umbi bibit yang bisa kita gunakan untuk periode berikutnya, ya. Kemudian di sini bisa dilihat juga di umbi bibit tadi ada juga cucunya. Jadi ada umbi anak, umbi cucu, karena dari satu bonggol dia memiliki anakan yang memiliki anak lagi, dan seterusnya ya. Akhirnya kalau tidak dilakukan pembongkaran, maka klaster itu akan menjadi membesar. Nah, ini kalau masalah pada pertanaman perkebunan pisang misalkan, kalau tidak dilakukan penjarangan anakan gitu kan, atau pemisahan klaster, maka akan terlalu berat dan terjadi kompetisi media yang berlebihan sehingga produksinya menjadi tidak baik lagi. Nah, kemudian ada rhizome. Ini adalah batang berdaging yang memiliki daun dan akar atau tumbuh horizontal di dalam tanah atau dekat permukaan tanah. Berbeda dengan bonggol, rimpang ini tidak memiliki rimpang baru setiap musim. Ya, pada perbanyakan tertentu, pada klaster tertentu, kita bisa bahkan lihat rimpang yang sudah dewasa dan kemudian dia langsung di situ ada juga bagian rimpang yang masih kecil ya. Kemudian rimpang bagian yang tua ya mati ini akan dilanjutkan pertumbuhan oleh bagian muda yang memanjang atau bercabang. Nah, ini sehingga kita bisa memanen misalkan kunyit gitu kan, kita panen hanya bagian yang terlalu dewasanya, sebenarnya bagian yang muda masih bisa langsung melanjutkan pertumbuhan ya, karena bagian yang muda masih attach juga di situ. Kalau kita membeli kunyit dari pasar, kemudian kita ingin menanam, tentu kita harus menumbuhkan tunas dulu, tidak bisa langsung bagian yang tadi kita tanam. Tapi kalau pada tanaman di lapangan, kita bisa mendapatkan dalam satu bagian, itu ada yang sudah siap bertunas, ada yang sudah dewasa. Ya, rimpang terbentuk dari bagian dari pertumbuhan vegetatif setelah cukup bahan makanan untuk disimpan. Ya. Di batang, kemudian rumput, nanti dia akan rhizome ini akan bisa kita panen dan merupakan organ perbanyakan vegetatif. Proses penyimpanan makanan ya pada bulb, corm atau tuber, tunas yang tumbuh menyebabkan umbi bibit menyusut. Nah, ini artinya dia menggunakan untuk metabolisme berikutnya untuk membentuk tunas tadi ya. Dengan demikian, disposisi pati selanjutnya merupakan faktor utama pembentuk umbi. Setelah terinisiasi, maka biosintesis pati di lokasi pengumbian ya, atau kita sebut dengan sink location, dan translokasi karbohidrat dari tempat biosintesis source berlangsung ya. Nah, kemudian karbohidrat utama atau sukrose ini ditranslokasikan menuju umbi dan dikonversi menjadi pati. Tahap pertama adalah konversi sukrose menjadi UDP glucose ya, atau uridine diphosphate glucose, yang mana dia akan merupakan prekursor atau intermediate prekursor pati yang dikatalisasi oleh enzim sukrose sintase. Kemudian pembentukan pati berikutnya terjadi dengan menyambungkan UDP glucose ke ujung rantai polisakarida yang dikatalisatori oleh
enzim amilase sintase. Nah, ini contoh tanaman hias yang dipanen umbinya untuk diperbanyak ya. Tentunya yang dipanen adalah bunganya, tapi untuk kebanyakan kita juga memanen umbinya. Dan ini contoh-contoh tadi yang sudah kita sajikan. Nah, ya mungkin demikian untuk memulai diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.